Nya Islam kok tidak ada kerubuhan. Tolong batasi dulu ya. Kok Islam menurut agama bukan menurut adat. Bapak makro banyak pembagian anak laki-laki. Anak laki-laki kamambali anak padusi kadijuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain bahasa bangke ibu-ibuan. Insyaallah mudah-mudahan namanya salam itu masuk sargo. Tiga keistimewaan yang terkandung dalam salam itu Bapak Ibu. Pertama sekali kalau orang mengucapkan salam, kita jawablah dengan salam. Pertama paket terkandung di dalam keselamatan. Itu yang pertama. Assalamualaikum, selamat atas kamu. Paket yang kedua rahmat warahmatullah, dan kamu akan mendapat rahmat. Paket yang ketiga barakah wa barakatuh. Apabila dapat ketiga-tiganya dia bapak ibu-ibu, insyaallah masuk surga. Ya kan? Yang pertama keselamatan, yang kedua berkah, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kata penghormatan pertama sekali pengurus jamaah umrah dan haji beserta perangkatnya yang kami hormati, kemudian pengurus masjid yang sudah hadir bersama kita, kemudian sahabat Ambo, Pak Kayu, Dusana, sahabat Buya Yunardi sempat hadir bersama kita. Tadi beliau nelpon pagi, kebetulan beliau nelpon itu aku sedang makan. Assalamualaikum Pak Kayu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pak Kayu beko dan maisi acara di Labuang tuh. Kemudian kata-kata penghormatan secara umum kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang kami hormati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya malam siang hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, baik fisik maupun mental, lahir dan batin, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dengan niat ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan wirid rutin satu kali dalam satu bulan. Itu di dalam kelompok persatuan pengajian jamaah umrah dan haji. Mudah-mudahan kegiatan dapat kita pertahankan. Dan juga setiap bulan itu
diisi dengan santapan-santapan rohani. Semoga dapat mengisi sisa-sisa umur kita ini dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa memantapkan paham Islam dalam diri kita, untuk menguatkan iman, memperkokoh akidah, dan memperbaiki akhlak. Atau dan ilmu bermanfaat itu apa Ibu? Jo ilmu itu bisa kita kuatkan iman. Jo ilmu itu bisa kita kokohkan akidah. Akidah itu rasa ketuhanan kita kepada Allah. Iman itu rasa kepercayaan dan keyakinan kita. Dan juga dengan ilmu yang bermanfaat itu bisa kita semakin memperbaiki akhlak. Dan dikatakan akhlak itu tingkah laku perbuatan kita yang bersangkut paut sesama kita umat manusia, atau akhlak namanya itu. Jadi itu gunanya ilmu yang bermanfaat. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan karena dari sekian banyaknya Nabi, beliau satu-satunya Nabi yang berhasil mendidik insan manusia kepada jalan yang benar. Dari yang jahat kembali jadi manusia yang baik, yang jahil berubah jadi manusia yang berilmu pengetahuan, sehingga bisa memperbedakan antara yang hak dengan yang batal. Kemudian tidak lupa beliau kepada kita umat di akhir zaman, beliau tinggalkan dua pusaka Al-Quran dan hadis. Kita ambil sebagai pedoman hidup, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Mudah-mudahan kita dapat keselamatan hidup di dunia untuk berkah di hari akhirat nantinya. Karena Nabi itu pernah berpesan melalui hadisnya, apa kecil Nabi? Barang siapa berpegang teguh kepada dua warisan yang aku tinggalkan, akan selamat hidupnya di dunia dan sampai kepada alam akhirat nantinya. Jadi Nabi Muhammad itu cuma meninggal dua warisannya para ibu. Tapi kita diperintahkan untuk berpegang teguh. Aku bertanya ke Bapak Ibu, tapi jawabnya korapi dengan positif. Ya, apa sebab aku bertanya masalah itu kata lain, bahkan kabuya sekaligus sebelum aku jadi buya itu banyak penjawabannya. Apa pertanyaannya? Nabi mengatakan, barang siapa berpegang teguh kepada dua warisan yang aku tinggalkan, selamat dunia akhirat. Nah, jadi pertanyaan, apa bana isi hakikatnya dalam kalimat berpegang teguh sehingga bisa kita selamat dunia wal akhirat? Nah, itu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kalau menyambut berpegang teguh kan murah aja. Asal berpegang teguh aman, asal berpegang teguh aman. Tapi bagaimana caranya berbuat berpegang teguh yang bisa menjamin keselamatan dunia akhirat? Itu ada yang berbahaya. Pandai tak apa-apa, ibu-ibu jawab. Aku sendiri dulu pandai juga jawab. Dari sekian banyaknya guru yang ditanya, cuma satu yang positif menurut analisa pribadi aku sendiri. Ada mengatakan berpegang teguh apabila Bapak domen kepada Al-Quran, kita taati perintah Allah, kita kerajakan pisuruhnya, selamat dunia akhirat. Itu syariat. Syariatnya
sianu tu tahan sembahyang, sianu tu tahan puasa, sianu tu suruh wiridnya satu. Itu kan syariatnya, fikihnya. Berarti dalam kalimat cuma berpegang. Nan teguhnya di mana? Salah seorang guru menjawab, nan dikatakan berpegang teguh tu, berpegang tu artinya bagantuang baswawa. Iya bagantuang tu. Nan tabuh tu kuat. Di berpegang teguh artinya bagantuang kuat. Nan bagantuang lahir, nan kuat batin. Berarti berpegang teguh bagantuang kuat lahir jo batin baru selamat dunia wal akhirat. Kini banyak orang sembahyang tapi tidak baik bersana. Kita landasi sementara dalam surah Hujurat. Apa kecil Tuhan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum tuflihun. Tanda-tanda orang mukmin itu bersaudara, damai dengan saudaranya. Nah, bersaudara itu kalau secara ihwat manusana, saudara secara agama, manusana secara adat. Di tando-tando kita manusana, damai jodusana, ndak dam-dam do, ndak ganti caci mencaci, cela mencela do. Kemudian wattaqullah. Mereka damai itu karena takut kepada Allah, bukan takut ke manusia. Oh ambo elo jasianu, inyo batangka yo ambo minta maaf kainyo, bukan ambo takut inyo, ambo takut kepada Allah. Itu. Kalau azab manusia itu terbatas, sagadang-gadang kesalahan apabila kita masuk tahanan. Karena 5 balik tahun kalau azab habis. Kalau azab daripada Allah dari dunia sampai ke akhirat. Segadang-gadang azab hukum di manusia tembak mati. Apabila mati hukum habis. Kalau hukum Allah sampai ke neraka. Jadi menjalin silaturahmi kita barusana bersaudara itu dilandaskan dengan rasa takut kepada Allah. Lalu di dunia kan wajib kita takuti selain daripada Allah dan Bapak Ibu. Nah itu. Nah, apa juaranya? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Kalau kita damai jodoh sana mau tuang gale balabo bawa rugi. Anu tanya ke Bapak dan Ibu. Kalau kita bailo pada sana balabo gale apogi. Balabo. Tapi kalau kita tidak bailo pada sana ugi apa balabo? Ugi. Itu secara adat. Kalau secara Islam saudara itu seiman se-Islam. Jo tetangga kita harus damai. Ya kan? Jo atasan, jo bawahan, atenamu se-Islam, seiman, kita harus damai. Nah, itu yang berbahagia. Kalau tidak damai, kita rugi. Rugi. Contoh model. Ambo jo Buya Yunardi tinggal di ladang. Contoh, ladang Basi Padang. Buya Yunardi punya boina. Pada suatu malam sakit paru anak. Kau contoh loh. Samantara abini Buya Yunardi jo bini Buya Sihar ndak bailo. Anu sabini ndak bailo sama bini laki sama laki banyak lo ndak elo mah. Ndak banyak situ. Ya kan? Kini banyak laki tak bawa-bawa di bini daripada bini tak bawa-bawa di laki. Nah, sakit baru anak.
lah diube ndak sehat. Lapa macam caro ndak jo sehat. Apakah? Jarak rumah Pondok Ladang tu jo kampung sekitar 3 kilo. Kok kadi jolang jauh anak kadi jolang. Kok kadi pinjam onda Buya Yunardi awak ndak belok je nyo. Bagi kilo. Baga dua laki je bini. Kecek bini kita mau keluar lain. Kau cuy kojo au budak tu kau. Ndak talo di den manjuju manjolang kau. Masuk soke sawung kita sorot kayu kita sandang berdua. Yo kau anak dan sakit kau bini apa kabar? Buat dia kakak dia batang bio batana. Hah? Itu. Nah, aku contohnya kalau kita ndak belok bersaudara. Ndak damai dengan saudara. Tapi kalau nyo damai, tadangan anak menangis sudah maghrib sama maghrib. Sudah maghribnya menangis ya. Apa kecil bini Buya Yunardi? Bang, anak Buya saya menangis jo dari tadi. Apa calilah? Sakit baru dah. Nyo cali di Buya ke sini. Assalamualaikum pakayu. Waalaikumsalam. Menangis jo anak dari tadi. Iyo sakit paru dah. Mungkin iyo gak sangka paru. Jadi kecil Buya Yunardi bawa ke masaki koyo. Jopo kaden bawa onda do di pondok. Minyak dak paru disi dah. Bajolang anak kecilan pakayu kompiti 200.000 ubek lanak pakayu dulu. Minyak onda aja buah pakayu sila lain. Kalau kita elok bersaudara, la'alakum tuflihun, kita mendapat keberuntungan. Kan beruntung enggak lewat. Jadi si Al-Quran kau bisa dicerna secair-cairnya sesuai dengan paham masyarakat paling bawah. Itu paham masyarakat paling bawah. Kalau di kaum menengah ke atas itu dah sebetulnya itu bacaan daripada ibu. Apa sama mulai baca udah paham. Tapi kalau lah kapal yang bawah harus dikaji elok, barunya paham. Bau tuang kalian. Itu yang berbahagia. Tetapi kini banyak yang terjadi Bapak Ibu. Bada ke rumah nak bailo, baru sana nak babuni, ya kan? Bahkan nalari para jurang lain yo dandam setahun lailo, tapi jo sana ibu kontan, sana ayah kontan, saraya sai buat nak bailo abu 40 tahun. Bagi kita. Nah, apa yang menjadi penyebab adalah harta. Di mana-mana itu ndak belok ndak kecil sianu ambo saja ayah meninggal dulu Buya di dunia elok amin do. Bapak tuh itu pala kalambian di kampung tuh lah bakat tuh anak inyo ya pada ayah awak nama anak inyo lo dah bapak suruh. Tak kira-kira deh bapak ibu. Nah, dek karena apa? Kita mengaku Islam tapi tidak mewujudkan harta itu sesuai dengan Islam. Kita mengaku beradat tetapi tidak berbuat tentang harta itu sesuai dengan adat. Nah, pertama kita kaji menurut Islam Bapak dan Ibu. Tapi lebih dulu mau minta maaf. Antabare beko contohnya motor gargaji ko ke ibu antabare apa-apa beko aku tahu tuh. Ya kan? Cuma aku aja mau pantun sekete. Dia boleh ada apa-apa ibu mau pantun. Sing puju aja batang bau akacino ampayan kain kok katuju wesio batang buah kodak tu kayu Buya kan lain. Ya kan kok katuju so tak buat kodak tu kayu Buya kita lihat tu Pak. Nah, pertama kita kaji harato menurut Islam. Nah, kalau menurut Islam dalam rumah tangga itu ado ampe nan kan manarimo pembagian harato. Nah, ampe nang pertama ayah, nang kedua amat, nang ketiga anak laki-laki, nang keempat anak padusi. Itu berbeda pembagian saudara. Pertama ayah, nang kedua amat, nang ketiga anak laki-laki, nang keempat
anak padusi. Jadi aduh pembagian laki di orang tua awak buya, aduh tapi pancarian antara kita suami istri. Ndak manjangkui jauh faktor mintuo. Bah pembagiannya? Jadi dalam surah An-Nisa ayat 2 balik. Surah An-Nisa ayat 2 balik. Apa kecil Tuhan Allah? Kalau engkau yang meninggal dulu, itu ke kami laki-laki, 1/8 harta untuk istrimu. Sama ibu kalau kami nanti dahulunya. Nah, kalau istrimu meninggal dahulu, 1/4 harta untuk kamu. Berarti dalam harta kita berumah tangga banyak laki-laki proporsi. Anak kabagi ibu jadi ketua aku Islam. Aku kadang-kadang nak basumbang dulu orang terima, kini lah basawin sampai enter bacampar lagi. Nak basumbang yang terima dulu, kini basawin sampai enter bacampar aja anak orang. Abang gitu, banyak kejadian itu tuh. Ayo, banyak kejadian seperti itu. Kalau menurut agama, hak laki-laki separampe, hak bini separlapan. Kalau mati salah seorang orang tua awak lalape dari balik berakal sana, itu bongkang 3 orang ulama. Patu ya ratu nada. Pertama kaluan untuk ama awak separlapan dulu. Alun tua untuk ama dulu. Untuk apa dan separlapan dulu? Untuk ijo itu ama kita hidup. Jo itu biaya ama kita hidup. Kalau kini dah asal meninggal ya ama jadi budak. Tukang sasa, ama memasak, ama mengasuh, ama awak tinggal di rumah, laki ama, kiam yang panggulai, tanam laki ama, pinang nama kai, laki ama dia punya. Sawah sampai batau, tanam abali laki amahnya, laki awak lu membali cialado. Bapak kau itu jadi budak, 1/8 kau itu punya. Kalau tidak dikaluan, haram anak memakan. Kalau tidak ikhlas daripada itu. Islam itu Islam tidak menghilangkan hak seseorang. Asal bisanya menghilangkan hak manusia, jangan hak orang lain. Anak menghilangkan hak ayah, haram hukumnya. Aturan Islam. Aku makanya balik ke berpegang teguh tadi dah berapa orang mau perang teguh kepada Allah. Itu. Separampe agian kama, 1/8 agian kama kalau ayah meninggal dulu. Sudah tu baralai kau Islam. Kalau ada jauh itu 6, ambil dia anak padusi 2, ambil dia anak laki-laki. Jadi surah An-Nisa ayat 11. Anak perempuan itu mendapat setengah bagian dari anak laki-laki. Gak pandai ibu-ibu nak ada nama sam kau jadi kau kan? Nah, kita ambil secara Islam. Nah, kau secara Islam. Bapa mangko banyak hak anak laki-laki pada anak padusi. Ya Islam kok tidak ada kerugian. Tolong batasi dulu ya. Kok Islam menurut agama bukan menurut adat. Bapa mangko banyak pembagian anak laki-laki. Anak laki-laki ka bali anak padusi ka dijual. Aku nikahkan engkau dengan anak aku, maharnya 3 buah apel dibayar tunai. 5.000 rupiah dah 3 buah apelnya. Ampun nikah atau sebulan balik sebulan buah 5.000 rupiahnya. Ada 3 buah apel. Aku nikahkan engkau dengan anak aku dengan maharnya 3 buah apel ataupun 5.000 rupiah dibayar tunai. Aku terima nikah Sianu binti Sianu dengan maharnya 5.000 rupiah dibayar tunai. Sah, sah.
Hakikat bahasanya apa dia? Ambo jua anak ambo kawaan sianu bin sianu, anak ambo sianu binti sianu, harago 5.000 rupiah tolong bayar kontan. Atu sih. Apa kecera pulai dan bali anak apa namo sianu binti sianu, harago 5.000 rupiah kontan. Makanya apabila hijab jatuh kamu boleh dijawab putui tanggung jawab ayah jawab maka jatuh tanggung jawab kamu suami. Ada? Ndak ada hak ayah lain. Ndak ada hak amale hak laki lain. Ada? Makanya menurut Islam nan bahak ibu diharap laki ibu. Ada? Ada yang berbahagia. Nah, makanya wali nasab anak kepada ayah nambah tanggung jawab dalam keluarga ayah. Arijalu kawamuna ala nisa, laki-laki pemimpin dari keluarga wanita. Itu kira-kira bapak ibu. Jadi dek kalau anak panusi kadi jua, tentu nak kamu abel orang nama Bali. Dan kalau anak laki-laki awak kamu Bali, tentu nanya Bali nyolo baben. Atu mako harato menurut Islam dua separuh dari hak anak laki-laki baru dapat hak anak panusi. Atu tolong Bapak Ibu garis bawah itu menurut agama. Tolong kita garis bawah agama bukan adat. Nah, itu yang berbahagia. Banyak anak laki-laki tanya Cik Buya, jadi anak laki-laki itu seorangnya Buya, anak padusi balimo, apa kabar Buya? Kalau anak jawi, nan seorang dapat sampai ikua, nan limo dua ko bagi limo. Terkecuali nan laki-laki ada keikhlasan untuk adik aja kakak. Ini ada kecuali Pak. Nah, ini dah betul doni. Uni balimo la padusi dan seorang laki-lakinya ambil di unia na ambil bagi limo nanti dia dalam dua kodiaman. Kalau di kelas ibu-ibu mundur. Asa digasak doso nyondah awak dah. Itu yang berbahagia. Itu harus mengaji agama dan sembahyang kaji. Sembahyang pula ia diturunkan kepada Nabi umur 51. Itu akhlak manusia mulai dibentuk saja umur sampai puluhan Nabi. Jadi akhlak kita perbaiki hubungan kemanusiaan setelah baik, lalu baru kita menghadap kepada Allah. Itu yang berbahagia. Hamba Allah yang kami hormati. Jadi itu pembagian harato menurut Islam. Nah, atulah pea mandado gue itu soal lagi dah. Siapa nalai itu bagi harato itu tunjuk tangan. Anda ada kan? Berarti secara total itu belum bisa dikatakan Islam. Karena gue itu menurut Islam. Kita dapat gue dah. Bagi kira. Itu yang berbahaya.